kesempatan ini saya akan membahas bagaimana kita membuat semacam waktu habis pada sebuah soal ulangan, dan di sini Anda bisa mencoba di www.asestudio.org ulangan online. Anda bisa menemukan link ini di website saya asestudio.org di gambar paling atas. Dan di sini saya mau memberikan nama seperti ini. Saya mau masuk sebagai siswa dan namanya adalah Yoyon, passwordnya Asa Studio. Dan jika saya login, saya akan mendapatkan halaman semacam ini. Dan di sini, jika seorang siswa akan dihadapkan ke daftar ulangan. Jika dia masuk sebagai guru, dia akan dihadapkan ke daftar pembuatan soal ulangan. Dan di sini saya mau mencoba mengerjakan ini. Klik saja di area ini, maka ada waktu tunggu semacam ini. Dan ini akan dihitung dari berapa lama guru itu menentukan waktu yang ditentukan, dan dia akan dihitung terus-menerus sampai habis. Dan oke, di sini siswa bisa mengerjakan dan lalu klik hasil jawaban. Di sini juga ada, ini adalah sistem yang saya buat. Dan jika Anda mencoba yang ini mungkin, dan akan ditampilkan, ini adalah soal audio di mana seseorang yang mengklik soal, dia akan mendengarkan suara dalam bahasa Inggris, dan dia harus mengetikkan di sini. Lalu selanjutnya, setelah selesai semua, periksa hasil jawaban. Oke, semacam itu. Dan semua di sini ada batas waktu. Dan untuk kesempatan ini saya akan membuat hal ini. Oke, saya mulai saja. Saya membuka Dreamweaver dan saya sudah mempunyai project, dan jika saya reload project ada semacam ini, dan di sini saya membutuhkan div. Oke, saya membutuhkan div span ID menit MNT, dan di sini adalah span. Lalu saya membutuhkan spasi, lalu titik 2, dan span lagi. Span dan ID detik DTK, dan penutup span. Lalu di sini saya membutuhkan, saya mau menformat sebagai H2 mungkin. H2, dan di sini H2 penutupan, dan mungkin saya mau memberikan tulisan waktu Anda tinggal, mungkin semacam itu, lalu break BR. Dan jika saya simpan lalu saya reload, saya sudah mempunyai waktu Anda tinggal, dan di sini ada titik 2. Dan jika di sini saya isikan angka, maka akan terlihat seperti ini. Oke. Dan jika saya simpan, reload, saya mempunyai di sini angka 1 di sini. Oke, semacam itu. Dan saya mau membuat satu lagi yang namanya input, dan ID adalah mungkin MD. Oke. Inputnya adalah MD, dan saya memberikan type hidden.
Oke, dan sekarang jika saya simpan, saya tidak mendapatkan input ini karena memang hidden, dan saya memberikan value, dan di value saya memberikan 60. Oke, semacam ini. Saya reload dan semacam ini. Lalu saya menuju ke JavaScript. Saya membuat fungsi function dan mungkin waktu tunggu WT dan tanda semacam ini. Dan di tengah saya memberikan variabel. Oke, dan sebelumnya saya memberikan dua keterangan, menit dan detik, DTK. Dan di sini saya memberikan var menit, mn sama dengan dokumen dot element get element by id, dan saya memberikan saya lihat dulu di source code mnt, saya memberikan mnt. Oke, saya tidak memberikan ini, mungkin div detik dan div menit, dmnt. Saya memberikan dmnt angkanya ini, dan saya memberikan lagi variabel. Saya copy paste, dan di sini adalah DTK, dan di sini adalah DT. Oke. Selanjutnya, saya mau mengisikan DT dot inner HTML sama dengan DTK. Oke, semacam itu. Dan saya memberikan DTK main. Oke, seperti itu. Dan sekarang saya memberikan set time out. Dan di set time out saya memberikan tanda kutip, koma, dan intervalnya 1000 untuk detiknya. Dan di sini saya memberikan WT kurung buka kurung tutup mnt, koma, DTK. Oke, mungkin semacam itu. Dan untuk memerintahkannya, Anda perlu memberikan fungsinya di sini, dan saya mau memberikan variabel. Variabelnya adalah mungkin D, sama dengan saya memberikan dokumen dot get element by id sama dengan saya memberikan di sini md input. Oke, dd. Oke, saya memberikan dd, dan di sini adalah dd. Lalu saya memberikan perintah wt kurung buka kurung tutup, dan di sini saya memberikan menit yang ditentukan, umpamanya 30 atau mungkin 10 menit yang ditentukan. Lalu detiknya saya mengambil di sini D, dan di sini akan diset sebagai menit, dan di sini akan diset sebagai detik.
Dan sekarang saya simpan semua. Lalu jika saya reload, oke, di sini